pesan-pesan bisnis adalah definisi dan konsep dari pesan bisnis itu sendiri. Sebelum berbicara lebih jauh mengenai pesan-pesan bisnis, tentu kita harus paham dulu konsep dan juga esensi dari pesan bisnis itu sendiri. Nah, pesan adalah gagasan, perasaan, atau pemikiran yang akan di-encode oleh pengirim atau di-decode oleh penerima. Nah, yang dimaksud dengan pesan bisnis adalah suatu pesan atau surat yang digunakan oleh pengirim untuk menyampaikan informasi yang tertulis maupun tidak tertulis dalam penyelenggaraan kegiatan bisnis yang diterima oleh orang ataupun organisasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan kedua mengenai perencanaan pesan-pesan bisnis. Dalam perencanaan pesan-pesan bisnis, hal pertama yang harus kita pahami adalah mengenai proses komposisi. Dalam penyusunan pesan-pesan bisnis, terdapat 3 tahap yang harus kita lalui. Yang pertama adalah tahap perencanaan, yang kedua tahap pengorganisasian, dan yang terakhir adalah tahap revisi. Di sini kita akan membahas satu persatu mengenai tahapan-tahapan dalam penyusunan pesan-pesan bisnis. Nah, yang pertama adalah tahap perencanaan. Dalam fase perencanaan, dirancang hal-hal yang cukup mendasar seperti maksud atau tujuan komunikasi, audiens yang akan menerima pesan, ide pokok ataupun main idea pesan-pesan yang akan disampaikan, dan saluran atau media yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan. Tahap selanjutnya adalah tahap pengorganisasian. Setelah tahap perencanaan, tahap berikutnya adalah mengorganisasikan ide-ide yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk draft. Proses ini dimulai dengan merangkai kata, kalimat, paragraf, dan memilih ilustrasi yang diperlukan untuk mendukung ide pokok bahasanya. Organisasi dan komposisi erat kaitannya dengan penyusunan atau pengaturan kata-kata, kalimat, dan paragraf. Oleh karenanya, perlu diperhatikan bagaimana menggunakan kata-kata, kalimat, dan paragraf yang sederhana, mudah dipahami, dimengerti, dan dilaksanakan oleh si penerima pesan. Selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir dalam penyusunan pesan-pesan bisnis, yaitu tahap revisi. Setelah ide-ide dituangkan dalam kata-kata, kalimat, maupun paragraf, perhatikan apakah kata-kata, kalimat, dan paragraf tersebut telah diekspresikan dengan benar. Seluruh maksud dan isi pesan harus ditelaah kembali dari sisi substansi pesan yang ingin disampaikan maupun dari gaya penulisannya, struktur kalimat yang digunakan, dan bagaimana tingkat pemahamannya. Kalau ternyata belum sesuai, perlu dilakukan pengecekan sekaligus revisi atau perbaikan-perbaikan seperlunya sehingga apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat dicapai seefektif mungkin. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah penentuan tujuan. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Tujuan kedua komunikasi bisnis adalah melakukan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar, dan hal ini sering dilakukan terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam bisnis. Tujuan yang ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Melalui jalinan komunikasi bisnis, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis baik dengan perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Nah, yang tadi kita sebutkan merupakan tujuan-tujuan umum dari komunikasi bisnis. Nah, ada juga tujuan khusus dari komunikasi bisnis itu seperti menyajikan penjualan bulanan ke manajer pemasaran, meyakinkan manajer pemasaran untuk mengangkat beberapa karyawan baru bagi penjualan, dan membantu departemen personalia mengembangkan program pelatihan bagi beberapa anggota baru. Berikutnya mengenai analisis audiens. Bila suatu komunikasi telah memiliki maksud dan tujuan yang jelas, langkah berikutnya adalah memperhatikan audiens yang akan dihadapi.
siapa mereka, bagaimana pemahaman atau pengetahuan mereka, latar belakang usia, pendidikan, jenis kelamin mereka, bagaimana minat mereka, dan apa yang ingin mereka ketahui. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan informasi yang sangat penting dan berharga yang akan mempengaruhi cakupan materi yang diberikan pada audiens dan cara mengatasi audiens. Nah, berbicara mengenai cara mengatasi audiens, berikut merupakan 5 tahap yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan audiens sehingga nantinya dapat mengatasi audiens. Yang pertama adalah temukan atau cari apa yang diinginkan oleh audiens. Yang kedua, antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. Ketiga, memberikan semua informasi yang diperlukan. Keempat, pastikan bahwa informasinya akurat. Kelima, tekankan ide-ide yang paling menarik bagi audiens. Dan yang terakhir, berikan perhatian khusus atau perhatian yang lebih kepada audiens. Selanjutnya, penentuan ide pokok. Ide pokok dapat memotivasi orang-orang untuk melakukan apa yang diinginkan dengan menggabungkan atau menyelaraskan tujuan dan maksud mengirim pesan dengan tujuan mereka. Dalam suatu surat pendek atau memo, ide pokok mungkin jelas. Namun, dalam surat yang kompleks, penentuan ide pokok merupakan tugas yang tidak mudah. Untuk dapat mengidentifikasi ide pokok, diperlukan kreativitas dan pengalaman. Pendekatan yang paling baik adalah curah pendapat atau brainstorming, yang memberikan keleluasaan pikiran untuk mencari berbagai kemungkinan, menguji berbagai alternatif dengan mempertimbangkan tujuan, audiens, dan fakta yang ada. Berikut beberapa bentuk teknik curah pendapat yang dapat digunakan dalam penulisan pesan bisnis. Yang pertama adalah Storyteller's Tour, yang kedua Random List, yang ketiga CFR, yang keempat Journalistic Approach, dan yang terakhir adalah Question and Answer Chain. Tahap yang terakhir dalam perencanaan penulisan pesan bisnis adalah seleksi saluran dan media. Pesan-pesan bisnis harus sesuai dengan situasi yang ada. Ide-ide dapat disampaikan melalui 2 saluran, yaitu saluran lisan dan tulisan. Pilihan mendasar antara berbicara atau menulis tergantung pada tujuan atau maksud pesan, audiens, dan karakteristik dari kedua saluran komunikasi tersebut. Nah, di sini kami sudah menampilkan tabel yang dapat membedakan karakteristik dari 2 saluran komunikasi tersebut. Yang pertama adalah komunikasi lisan. Apabila kita menggunakan komunikasi lisan, maka kita menginginkan umpan balik sesegera mungkin. Pesan yang disampaikan juga relatif sederhana dan mudah diterima. Tidak memerlukan catatan permanen karena dilakukan secara lisan dan dapat mengumpulkan audiens lebih mudah dan ekonomis. Dan juga komunikasi lisan ini menginginkan interaksi dalam memecahkan masalah. Nah, di sini kami juga menyediakan beberapa media komunikasi lisan, yaitu seperti percakapan, telepon atau surat suara, audio tab dan video tab, dan telekonferensi dan konferensi video. Selanjutnya adalah komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis itu memerlukan umpan balik. Pesan yang dituliskan biasanya sangat rinci, kompleks, dan memerlukan perencanaan yang hati-hati. Memerlukan catatan permanen, ingin mencapai audiens yang lebih luas, ingin meminimalisir distorsi penyampaian pesan. Nah, komunikasi tertulis memiliki media diantaranya adalah surat-surat, memo, laporan, proposal, email, dan juga faksimiil. Baiklah teman-teman, kita masuk ke materi ketiga mengenai pengorganisasian pesan bisnis. Apa sih yang dimaksud dengan pengorganisasian pesan bisnis? Yang dimaksud dengan pengorganisasian pesan bisnis ini adalah penyusunan kata, kalimat, dan paragraf yang akan dipakai dalam pesan bisnis agar tujuan yang kita inginkan dapat tersampaikan dan diterima oleh audiens. Nah, materi selanjutnya mengenai pengorganisasian pesan melalui outline. Adanya outline akan membantu kita untuk memvisualisasikan hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Di samping itu, outline juga akan menuntut kita untuk mengomunikasikan ide-ide dengan cara yang lebih sistematis, efisien, dan efektif.
Melalui perencanaan yang baik, outline akan membantu kita untuk mengekspresikan transisi antara ide-ide sehingga audiens akan mengerti dan memahami pola pemikiran kita. Susunan suatu outline secara garis besar dapat digolongkan kepada 3 golongan. Yang pertama, memulai dengan ide pokok. Ide pokok akan membantu kita dalam menetapkan tujuan dan strategi umum dari suatu pesan. Ide pokok tersebut dapat dirangkum ke dalam 2 hal, yaitu yang pertama, apa yang kita inginkan terhadap audiens untuk melakukannya atau memikirkannya. Yang kedua, alasan yang mendasar mengapa mereka harus melakukan atau memikirkannya. Ide pokok merupakan titik awal untuk membuat outline. Yang selanjutnya, nyatakan poin-poin pendukung yang penting. Setelah menetapkan ide pokok pesan yang akan disampaikan, tahapan selanjutnya adalah menyusun poin-poin pendukung yang penting sebagai pendukung ide-ide pokok tersebut. Sebagai contoh, seorang manajer pemasaran yang akan menyusun laporan penjualan tahun 2002 sampai 2004, ia perlu mempersiapkan data pendukung penjualan yang diperoleh dari berbagai kantor, perwakilan atau kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah di tanah air untuk kurun waktu 3 tahun tersebut. Yang nomor 3, ilustrasi dengan bukti-bukti. Tahap ketiga dalam menyusun outline adalah memberikan ilustrasi dengan mengemukakan bukti-bukti yang berhasil kita kumpulkan. Penyebab pesan tidak terorganisir dengan baik. Dalam suatu organisasi, pesan-pesan yang disampaikan oleh pimpinan kepada para bawahannya kadangkala tidak terorganisasi dengan baik. Hal ini menjadikan pesan-pesan yang disampaikan tidak mengenai sasaran atau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, ada 4 poin penting yang menyebabkan pesan tidak tersampaikan dengan baik. Yang pertama, penyampaiannya bertele-tele. Seringkali pesan pembuka awal sebuah surat terlalu panjang hingga mencapai berbagai paragraf, baru kemudian masuk ke topik bahasan. Dengan kata lain, pesan-pesan awal terlalu bertele-tele sehingga pembaca memerlukan waktu yang cukup lama untuk memahami maksud pesan-pesan yang disampaikan. Yang kedua, memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan. Faktor berikutnya adalah adanya informasi yang tidak relevan dan tidak penting dalam pesan yang disampaikan kepada audiens. Yang ketiga, menyajikan ide-ide secara tidak logis. Penyebab selanjutnya adalah adanya ide-ide yang tidak logis dan tidak terkait dengan topik bahasan yang disampaikan kepada audiens. Hal ini menyebabkan ketidaklancaran komunikasi karena audiens akan sulit memahami poin-poin penting yang disampaikan. Poin yang terakhir, informasi penting kadangkala tidak tercakup di dalam pembahasan. Apabila pesan-pesan yang tidak relevan, pesan-pesan yang tidak penting, dan pesan-pesan yang bersifat bombastis lebih dominan, adanya kecenderungan poin-poin yang penting justru terlupakan dari topik pembahasan karena asyik membahas hal-hal yang hanya bersifat pelengkap atau pendukung saja. Poin-poin yang seharusnya memperoleh porsi bahasan lebih besar menjadi terabaikan. Keempat masalah tersebut sering terjadi dalam komunikasi bisnis. Oleh karena itu, hal-hal tersebut perlu memperoleh perhatian yang seksama bagi para komunikator. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana merevisi pesan bisnis. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, mengedit isi, pengorganisasian, dan gaya penulisan. Untuk mengevaluasi efektivitas suatu pesan-pesan bisnis secara menyeluruh, keseluruhan dokumen perlu terlebih dahulu dibaca dengan cepat atau skimming. Pada saat melakukan evaluasi, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, seperti substansi suatu pesan, pengorganisasian pesan, dan gaya penulisannya. Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci, ada beberapa pertanyaan penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apakah Anda telah memasukkan poin-poin dengan urutan yang logis? Yang kedua, apakah terdapat keseimbangan yang baik antara hal-hal yang bersifat umum dengan hal-hal yang khusus? Yang ketiga, apakah ide yang paling penting telah memperoleh porsi pembahasan yang cukup? Yang keempat, apakah Anda telah memberikan fakta-fakta pendukung dan melakukan pemeriksaan ulang terhadap fakta-fakta yang ada? Yang kelima,
Apakah Anda ingin menambahkan informasi yang baru? Yang kedua, mengedit mekanik atau teknis penulisan yang mencakup antara lain. Yang pertama, susunan kalimat yang digunakan. Apakah sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan yang ada sehingga mudah dipahami dengan baik? Yang kedua, penggunaan kapitalisasi secara tepat. Perhatikan kata-kata yang harus ditulis dengan huruf kapital. Yang ketiga, penulisan tanda baca secara benar. Perhatikan penggunaan tanda baca koma, titik, titik koma, tanda tanya, dan tanda seru. Yang keempat, perhatikan makna keutuhan suatu kalimat, sehingga makna suatu kalimat dapat dipahami dengan benar. Yang kelima, perhatikan terjadinya pengulangan kata yang tidak tepat dalam suatu kalimat. Hal ini dapat menghilangkan makna suatu pesan-pesan bisnis yang telah disampaikan. Definisi pesan rutin. Pesan-pesan rutin adalah pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang berulang, perlu dilakukan atau diwajib secepatnya. Pesan rutin sangat beragam dengan menggunakan pendekatan langsung seperti surat masuk, surat keluar, memo yang berisi pesan barang, keluhan, rekomendasi, permintaan informasi, kredit, penawaran. Pesan rutin umumnya pendek dan sederhana. Strategi penulisan pesan-pesan rutin ada 3. Yang pertama, pembuka. Pembuka dibagi menjadi 2. Yang pertama, nyatakan permintaan Anda secara sopan, tidak menuntut dan personal, spesifik dan tepat. Yang kedua, jelaskan dan berikan alasan pada permintaan Anda. Isi dibagi menjadi 4. Yang pertama, beri alasan bahwa permintaan Anda penting. Yang kedua, jelaskan setiap potensi manfaat bila merespon permintaan Anda. Yang ketiga, perindilah permintaan yang kompleks ke dalam daftar permintaan. Yang keempat, mintalah dilakukan tindakan spesifik. Yang ketiga, penutup. Penutup dibagi menjadi 3. Yang pertama, informasikan kontak yang dapat dihubungi untuk memenuhi permintaan Anda. Yang kedua, ekspresikan rasa terima kasih Anda. Yang ketiga, nyatakan dengan jelas setiap tenggat waktu permintaan Anda. Strategi permintaan pesan-pesan rutin. Pada umumnya, permintaan pesan-pesan rutin merupakan hal yang normal atau lazim dalam kegiatan bisnis. Dengan menggunakan pendekatan langsung untuk permintaan pesan-pesan rutin, apa yang diminta pada bagian awal atau permulaan dalam penyampaian pesan-pesan bisnis merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian. Untuk menulis pesan-pesan rutin, mulailah dengan pernyataan ide pokok dengan menemukakan secara tugas apa yang diinginkan. Usahakan pernyataan awal lebih spesifik sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, ikuti penjelasan yang rinci tentang bagaimana dan apa permintaan pesan-pesan rutin yang dikehendaki. Selain itu, pada bagian pertengahan dari pesan rutin, perlu disampaikan pernyataan yang dapat menarik perhatian pembaca sebelum yang lebih rinci disampaikan dalam penulisan pesan rutin. Ada bentuk-bentuk permintaan rutin. Yang pertama, permintaan untuk pihak internal. Biasanya permintaan pihak internal dikomunikasikan secara lisan, namun dapat juga dalam bentuk tertulis. Bentuk permintaan rutin dalam bentuk tertulis yang paling umum dipakai oleh pihak internal adalah memo. Yang kedua, permintaan untuk pihak eksternal. Permintaan informasi ke pihak eksternal dapat berupa perasaan, klaim, permohonan kredit, dan undangan. Apabila permintaan dilakukan sebagai tanggapan atas suatu iklan, maka perlu dicantumkan informasi mengenai di mana dan kapan iklan dibaca. Materi selanjutnya yaitu pesan positif. Tadi sudah dijelaskan bahwa pesan rutin adalah pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari. Di antara pesan-pesan itu ada yang positif dan ada juga yang negatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang pesan yang bersifat positif. Jadi pesan positif itu terbagi lagi menjadi 2 bagian. Ada yang berupa good news dan ada juga yang berupa goodwill. Good news atau kabar baik adalah surat yang menginformasikan kabar baik atau berita yang menyenangkan. Contoh dari good news itu sendiri bisa tentang pekerjaan, misalnya kenaikan gaji,
bonus lembur kerja, promosi jabatan, penghargaan, THR, dan lain sebagainya. Namun ada juga good news tentang produk, seperti pemberian diskon, pemberian kupon, garansi jika barang kita rusak, dan masih banyak lagi. Selain good news tadi, ada juga pesan positif berupa goodwill. Goodwill merupakan suatu perasaan positif yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis. Pelaku bisnis dapat mendorong hubungan baik dengan berbagai pihak seperti pelanggan, pemasok, atau pelaku bisnis lainnya dengan penyampaian pesan-pesan secara bersahabat yang secara tak langsung berkaitan dengan tujuan bisnis. Strategi penulisan pesan-pesan positif. Ketika sedang merespons secara positif penyampaian pesan-pesan tadi, seseorang dapat menggunakan pendekatan langsung. Hal itu dilakukan karena pembaca pada umumnya lebih tertarik atas apa yang ingin disampaikan. Selanjutnya tentang bad news. Apa yang dimaksud dengan bad news? Bad news adalah berita yang tidak menyenangkan yang diterima oleh organisasi, perusahaan maupun instansi. Oleh karena itu, bad news harus ditanggapi secara bijaksana oleh setiap organisasi perusahaan, bahkan instansi tersebut. Strategi penulisan pesan-pesan negatif. Ketika memberikan tanggapan atas keluhan, pelanggan mengomunikasikan permasalahan tentang pesanan, atau memberitahukan perubahan kebijakan perusahaan yang dapat memengaruhi citra organisasi bisnis secara negatif. Ada 3 yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penyampaian bad news. Yang kedua, penerimaan pesan tersebut. Yang ketiga, menjaga goodwill sebaik mungkin dengan audiens. Melalui yang pertama, menciptakan audience-centered tone. Yang kedua, memilih pendekatan organisasi. Penyampaian bad news ke pelanggan. Yang pertama, penolakan surat pengaduan dan keluhan. Yang kedua, bad news tentang pesanan. Yang ketiga, tidak memengaruhi pesanan-pesanan. Yang keempat, mengganti produk. Penulisan pesan-pesan persuasif. Yang pertama, perencanaan pesan-pesan persuasif. Persuasif sendiri memiliki arti yaitu suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, persuasi yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara yang membuat audiens merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Pesan-pesan persuasif bertujuan untuk mempengaruhi audiens yang cenderung mempertahankan ide atau gagasannya. Komponen dari pesan-pesan persuasif adalah 1. Analisis audiens. Penyampaian pesan-pesan persuasif yang terbaik adalah dengan menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens. Untuk mengakomodasikan perbedaan individual, analisis audiens Anda dan kemudian susunlah suatu pesan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Melalui analisis audiens secara tepat, penyampaian pesan-pesan persuasif dapat dilakukan secara efektif. Komponen yang kedua, pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman Anda terhadap perbedaan budaya yang ada bukan saja akan membantu Anda dalam memuaskan kebutuhan audiens, tetapi juga akan membantu bagaimana mereka memandang Anda. Pemahaman terhadap budaya yang berbeda sangat berarti bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan persuasif. Komponen yang ketiga yaitu memilih pendekatan organisasional. Sebagaimana dengan penyampaian pesan-pesan rutin dan bad news, Anda perlu memilih pendekatan organisasional yang tepat berdasarkan kemungkinan reaksi audiens terhadap pesan yang Anda sampaikan. Hakikat persuasi adalah untuk meyakinkan audiens Anda atau mengubah sikap, kepercayaan atau tindakan mereka. Pendekatan organisasional dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Yang kedua, mengembangkan pesan-pesan persuasif. Yang pertama yaitu menetapkan kredibilitas. Kredibilitas Anda ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan Anda. Kredibilitas Anda adalah kapabilitas Anda untuk dapat dipercaya oleh orang lain. Salah satu cara untuk menumbuhkan kredibilitas seseorang adalah melalui fakta. Semua bentuk dokumen, statistik, jaminan, dan hasil riset merupakan bukti objektif yang dapat mendukung kredibilitas Anda. Yang kedua, kerangka argumentasi.
Kebanyakan pesan persuasi mengikuti rencana organisasional AIDA, Attention, Interest, Desire, dan Action. Yang A, Attention atau perhatian. Pada fase ini, Anda harus dapat meyakinkan audiens Anda segera di bagian permulaan bahwa Anda mempunyai sesuatu yang berguna untuk Anda sampaikan. B, Interest, minat. Pada fase ini, Anda menjelaskan relevansi pesan-pesan yang Anda dengan audiens Anda. Kembangkan pertanyaan yang telah disampaikan pada fase pertama dengan agak rinci. Tujuan Anda adalah bagaimana audiens Anda mampu berpikir. C, Desire atau hasrat. Pada fase ini, Anda membuat audiens untuk mengubah keinginannya dengan menjelaskan bagaimana perubahan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi audiens. D, Action atau tindakan. Pada fase ini, Anda menyarankan tindakan spesifik yang Anda inginkan terhadap audiens Anda. Selanjutnya, perlu diingatkan kembali bagaimana audiens akan memperoleh manfaat dari tindakan yang akan dilakukan tersebut. Yang ketiga, memilih daya pemikat. Kebanyakan pesan-pesan persuasif menggunakan daya pemikat dengan logika dan daya pemikat yang emosional untuk melakukan persuasi audiens. Yang pertama, daya pemikat emosional. Daya pemikat emosional ini memanfaatkan emosi yang dilandasi dengan suatu argumentasi atau dalam bentuk simpati kepada audiens selama pemikat emosional tersebut sangat kuat. Dalam hal ini, Anda dapat menggunakan atau memilih kata-kata yang sangat berpengaruh pada seseorang, misalnya kebebasan, merdeka, keberhasilan, nilai, penghargaan, kenyamanan, dan keamanan. Gunakan kata-kata yang dapat membantu Anda melakukan persuasi kepada audiens. B, pemikat logika. Dalam berbagai alasan, Anda dapat menggunakannya untuk persuasi audiens, seperti membuat pengaduan atau klaim dan selanjutnya memberikan dukungan atas pengaduan tersebut dengan memberikan alasan dan bukti-bukti yang ada. Daya pemikat atas dasar logika yang pertama yaitu analogi. Analogi adalah menggunakan suatu alasan dari bukti-bukti spesifik menuju bukti-bukti spesifik pula. Yang kedua, induksi. Induksi yaitu memberikan alasan dari bukti-bukti spesifik menuju kesimpulan umum. Dan yang terakhir, deduksi. Deduksi adalah pemberian alasan dari yang bersifat umum untuk kesimpulan yang spesifik. Yang ketiga atau C, pertimbangan etika. Dalam pemahaman yang positif, persuasi dapat digunakan untuk mempengaruhi audiens dengan memberikan informasi dan menambah pemahaman mereka dalam berbagai hal. Pelaku bisnis secara etis menginformasikan kepada para pelanggan hal yang berkaitan dengan manfaat ide, organisasi, produk, atau tindakan tertentu sehingga para pelanggan dapat mengakui betapa baiknya suatu ide, organisasi, produk, atau tindakan tertentu yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Tunjukkan suatu perhatian kepada audiens Anda dengan mengadopsi sikap audiens dengan perhatian yang jujur untuk dapat memenuhi kebutuhan dan minat mereka. Selanjutnya, menulis permintaan persuasif. Yang paling penting diingat ketika menyusun permintaan persuasif untuk suatu tindakan adalah tetap menjaga batas-batas permintaannya. Bagaimana Anda menulis permintaan persuasif? Yang pertama, permintaan persuasif untuk tindakan. Pada kalimat pembuka, mulailah dengan kalimat yang mampu mengundang perhatian pembaca yang menunjukkan bahwa Anda mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan pembaca. Selanjutnya, pada bagian pertengahan, gunakan kalimat yang mampu menarik minat dan harapan pembaca yang mencakup apa yang sebenarnya Anda ketahui tentang situasi yang Anda harapkan untuk suatu tindakan tertentu seperti fakta yang ada, manfaat bantuan, dan pengalaman yang mampu mendorong minat Anda tersebut. Apabila Anda sudah betul-betul yakin bahwa pesan-pesan yang ingin Anda sampaikan relevan dengan pembaca Anda, akhiri tulisan Anda dengan suatu permintaan atau permohonan tindakan spesifik. Cara menulis permintaan persuasif yang kedua yaitu permintaan dan pengaduan untuk penyesuaian.
Kebanyakan surat pengaduan atau claim letters dimulai dengan penyampaian pesan-pesan rutin. Namun demikian, Anda juga dapat menulis surat pengaduan persuasif dengan menambahkan bukti tambahan dan menggunakan teknik yang lebih menarik perhatian pembaca. Manfaat menulis permintaan persuasif ada dua, yaitu satu, manfaat langsung, meliputi pengurangan beban kerja seorang supervisor atau memberikan premi kepada seseorang yang memberikan tanggapan atas survei. Dan manfaat yang selanjutnya adalah manfaat tak langsung, meliputi peningkatan atau perbaikan moral karyawan dan peningkatan prestise atau tantangan untuk membuat kontribusi yang berarti bagi perusahaan. Yang terakhir, perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. A. Perencanaan pesan-pesan penjualan. Tujuan dari perencanaan pesan-pesan penjualan ini adalah untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang produk Anda. Bagaimana Anda dapat menyampaikan pesan-pesan penjualan kepada audiens Anda? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyampaikan pesan-pesan penjualan, di antaranya melalui pengiriman surat, brosur, stempel, sampel atau contoh produk, kartu, telepon, surat elektronik, dan iklan media massa dan iklan elektronik, termasuk internet. Yang B. Perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Sebelum menulis surat permohonan bantuan dana tersebut, sebaiknya perlu dipersiapkan dengan baik, dengan cara memahami siapa pembaca Anda, apa bahasa yang digunakan, apa manfaatnya, dan bagaimana latar belakang pembaca pada umumnya. Hal ini diperlukan untuk lebih memahami apa sebenarnya yang dihendaki oleh pembaca Anda. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana, yaitu A. Anda harus mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik. B. Tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang Anda sumbangkan kepada pihak lain. C. Kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. D. Jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang telah diberikan pembaca. Sekian, terima kasih.